mana salah ini semuanya? Udah disumpah. Sudah Kemarin ya. Iya. Sekarang buang Iya. Jadi kami undang sumpah yang sudah selesai pegang masih tetap berlaku. Iya. Ya. Saudara diajukan oleh umum untuk saksi dalam perkara bersama Bapak Direktur. Iya. Maka terlebih dahulu kami berikan kesempatan bertanya kepada penuntut umum. Terima kasih majelis. Terima kasih saudara saksi telah memenuhi panggilan kami untuk hadir sebagai saksi dalam perkara atas nama terdakwa Absolutor. Apakah saudara saksi hari ini sehat jasmani dan rohani? Saya Dan bersedia memberikan keterangan? bersedia. Apakah saudara saksi pernah diperiksa di kepolisian dan di Barreskrim? Pernah. Apakah saudara saksi sesuai dengan yang saya baca di BAP saudara? Sebelum saya menanyakan itu, apakah berapa kali saudara saksi diperiksa dan di BAP pada saat di penyidikan? Saya lupa, tapi seingat saya kalau tidak salah itu 2 kali ya. Apakah bulan Mei tahun 2000? Biasanya menjelang lebaran itu saya 2020. 2020. Oke. Dalam BAP saudara di sini disebutkan bahwa bahwa riwayat pekerjaan saudara adalah selaku pengacara. Iya. Ada konten yang memuat begitu audio seorang penonton, kemudian di Facebook ya juga ada, di Twitter juga ada, di Instagram juga ada, di beberapa grup WhatsApp juga. Saya akan Ya. Karena suara daripada saksi pelapor menerima gitu. Kemudian maaf, Anda bergeser ke lorong yang ada di sebelah itu. Bisa diberarti apa cukup ya? Siap. Ya, oke. Oh. Ya. Yang dua itu lorongnya. Nah, Sudah. coba tes. Halo, coba. Halo tes. Halo. Ada wartawan bisa lihat. Ini. Halo tes. Oke. Lanjut. Oke, kami lanjutkan. Jadi saat itu beredar di media sosial kami dan kita melihat nampaknya cukup viral dan saya waktu itu sempat diberitahu oleh Aulia Fahmi yang menjadi pelapor dalam perkara ini. Saya baca kemudian surat terbuka itu termasuk saya mendengarkan juga rekaman audio yang beredar. Nah, setidaknya waktu itu yang saya pahami ya, saya melihat ada 3 kalimat yang bagi saya itu sangat berbahaya. Yang pertama adalah tentang kedudukan Pak Absolutor yang mengaku mewakili seluruh rakyat Indonesia. Saya kira dia bukan seorang presiden pejabat negara atau yang dipilih dalam proses pemilu dan tidak pas gitu. Dia menempatkan diri membuat suatu kita usul seolah-olah mewakili rakyat Indonesia. Jadi ya, dalam pemahaman kami waktu itu kita melihat ya itu ada dugaan melibatkan berita bohong. Kami tidak memonopoli itu yang paling benar, itu melalui proses uji penyidikan dan penyidikan. Nah itu salah satu poinnya. Kemudian yang kedua, kalimat lainnya juga yang kita temukan yang cukup mengkhawatirkan adalah soal paksaan atau memaksa presiden seorang untuk mundur bila tidak akan terjadi gelombang revolusi dari berbagai suku, agama, dan ras. Jadi juga kami melihat bahwa konten ini sangat berbahaya bila kemudian dipercaya dan dapat mudah kemudian menimbulkan kepanikan masyarakat dengan menggambarkan situasi yang sedemikian rupa. Nah
Dan kemudian yang ketiga adalah meminta presiden untuk mundur atau secara legowo, karena dikhawatirkan menurut tulisan dalam surat itu akan terjadi pertumbuhan darah. Saya kira ini kemudian saya sampaikan ke oleh kami, ya sudah, baiknya dilaporkan saja, disiapkan semua bukti-buktinya di URL yang saya lihat dari dia, dan juga rekaman audio disiapkan juga di dalam prestis. Saya Fahmi dan Yusuf itu kalau tidak salah ya sudah diusahakan untuk melaporkan ke Baris Krim. Itu yang pertama. Oke, terkait dengan saudara saksi yang menjelaskan 3 poin tadi. Nah, apakah saya ingin memperlihatkan majelis para bukti terkait dengan apakah saudara saksi mengetahui tentang barang bukti ini? Soal ini, dan indeks ini ya saya dapat dari Fahmi lewat di daerah itu. Itu ada suatu terbuka ya, suratnya terbuka ini dari daerah itu. Artikel berita ya. Apakah saudara pernah membaca artikel berita ini? Kita baca. Artikelnya. Oke, terkait dengan yang Kalau saya ini untuk itu. ini, Kalau ini ya kita ya banyak lah komentar pada saat itu. Itu ramai juga. Kalau kita beli pisang itu pada saat itu ramai. selanjutnya pertanyaan kami dalam menganalisa, tadi saudara mengatakan menganalisa ada 3 poin yang saudara saksi sebutkan. Bersama siapa untuk menganalisa poin-poin sehingga muncul 3 poin yang saudara saksi sebutkan tadi? Iya, kita diskusi bareng aja ya, karena memang kan kita punya organisasi namanya Cyber Indonesia. Cyber Cyber Indonesia itu jadi saya kira persoalan hoax dan hate speech dengan mengambil langkah penegakan hukum, misalnya dengan melaporkan mereka yang terjerat yang beredar di Indonesia itu bukan baru, kita sudah banyak beberapa catatan laporan kita soal itu. Nah, jadi ya saya punya pemahaman yang sama, kemudian Fahmi yang melaporkan dalam perkara ini punya pemahaman yang sama, termasuk yang siap yang tahu soal artikel itu. Ya sudah, kita sama-sama kemudian melaporkan saja biar polisi menindaklanjuti soal kebenaran peristiwa itu. Diskusi itu dilakukan di mana? Di kantor Cyber Indonesia itu di Menteng. Yang satu dengan kantor Seingat saya di Menteng ya. yang Karena saya kita sehari-hari memang di Bandung di Menteng itu. Jalan Hotel. Jalan Hotel. Iya, 92. Tapi saya bersama satu dengan kantor. Satu waktu saya ada kantor hukum juga di situ, kemudian ada Cyber Indonesia juga semua di situ. Nah, saudara saksi tadi mengatakan viral di media sosial. Di media sosial mana? Saudara saksi ketahui bahwa itu viral. Ya, detailnya saya lupa, tapi yang pasti pada saat itu di Twitter ramai. Kalau saya buka Twitter, ramai lah konten-konten soal masalah suaranya Pak Ruslan Buton, termasuk surat terbuka itu. Saya buka media online juga, ramai ada surat terbuka dari apa Ruslan Buton. Kemudian di Facebook juga saya buka yang mengunggah soal video itu. Kemudian di Instagram juga sama. Di Google juga begitu, jadi cukup ramai lah. Cuman belum ada yang melaporkan soal saya atau mengambil langkah hukum terhadap persoalan ini. Oke, selanjutnya, apakah saudara saksi mengetahui apa latar belakang atau siapa saudara Ruslan Buton? Wah, saya nggak tahu latar belakang atau seperti apa, saya nggak paham. Yang pasti saya cuma mendengar ada audio, waktu itu seperti kita paham juga ya. Dan kemudian ada surat terbuka itu. Jadi sekali lihat isi konten itu kan memuat tulisan dan isi ya. Jadi kalau menurut saya lihat wah ini berbahaya kalau kemudian makanya sudah diputuskan saja untuk dilakukan
Nah nanti kita polisi melakukan pendalaman aja tentang siapa, tentang kebenaran konten dan yang dimuat. Apakah saudara saksi juga pernah membuka konten terkait dengan surat terbuka jadi juga suara terdakwa Ruslan Buton di media YouTube? Di media YouTube ya saya sebut juga ada. Apakah banyak kok itu ya. audio, jadi audio ya. Ya, Maksudnya saya bukannya Pak perusahaan bukannya ngomong enggak saya, tapi suara gitu. ya suara. Artinya kan saudara saksi kan pernah membaca, ya. Saya tanya tadi. Oh iya belum baca, itu saya tahu. Artinya kan sama nggak dengan apa yang dibaca dengan apa yang didengar melalui audio? Oh iya sama. Jadi pernah mendengarkan audio tersebut di channel YouTube. Iya. Apakah saudara saksi masih ingat cara masuk dalam channel YouTube? Ya tinggal diklik aja, dicek langsung kita bisa mendengarkan suaranya. Kemudian kita juga sesuaikan juga dengan tulisan itu. Saya cek ya sama Antara suara audio itu Iya. dengan apa namanya Ya setahu saya sama. tulis di sini. Kemudian saudara latar belakangnya adalah pengacara, tentunya jika mungkin mengetahui atau apa yang saudara saksi ketahui terkait dengan aturan mana atau undang-undang apa yang dilanggar oleh saudara Ruslan. Ya waktu itu saya sempat diskusi ke Pak ya. Saya minta supaya dilaporkan dalam pasal 14 itu ayat 1. 19 dan pasal 28 ayat 2 yang bicara kemudian karena pertama adalah dugaan soal berita bohongnya terkait menempatkan posisi bersangkutan dalam suatu berita itu sebagai pemohon mewakili surat Indonesia ya secara berita itu tidak tepat. Itu yang juga berita bohong. Kemudian yang kedua adalah soal masalah kalimat mendesak atau memaksa presiden untuk mundur bila tidak akan terjadi gelombang revolusi itu dari berbagai syarat dan ya ini mungkin ada kaitan dengan pasal 28 ayat 2 yang terkait dengan Sementara itu memberikan pertanyaan kepada penasihat hukum. Yang mulia, fotonya dulu. Saudara saksi Muanas, saudara sebagai ketua Cyber Indonesia, ketua umum, apakah Cyber Indonesia ini sudah punya legalitas secara hukum? Sudah. Oke. Nah, masuk ke materi. Tadi saudara menyebutkan 3 poin yang sangat berbahaya. Anda saudara ini ahli bahasa atau bukan? Oh bukan. Dari mana saudara bisa menilai itu berbahaya? Kalau saudara bukan ahli bahasa. Ya itu pemahaman saya. Pemahaman saudara. Makanya kita laporkan untuk diuji tentang apakah itu benar masuk dalam urusan pidana atau bukan. Kita juga makanya tidak mau monopoli tafsir kita yang paling benar. Makanya kita melaporkan. Seberapa besar berbahaya menurut saudara? Ya kalau kemudian dikatakan di situ memaksa presiden mundur, bila tidak akan terjadi gelombang revolusi, bahkan dalam kalimat berikutnya dikatakan akan terjadi pertumpahan darah. Itu saya itu berbahaya. Oh itu berbahaya ya? Itu menurut saya berbahaya. Bahayanya seperti apa? Bahayanya? Kalau kemudian dipercaya itu akan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat kalau Jokowi berkuasa. Saya sebagai warga negara sama dengan saudara. Saya tidak merasa panik. Ya itu hak saudara. Iya. Iya hak. Tapi Artinya kalau dari mana saudara menilai? Iya gini, yang harus Anda pahami adalah ini kan saya saksi. Saya kan hanya memberikan tentang apa yang saya tahu dan saya alami. Kalau Anda bertanya kemudian kepada saya, bagaimana dampaknya atau kemudian misalnya yang Anda ketahui itu yang saya sampaikan gitu. Jadi nggak bisa Anda paksa kemudian pendapat saya harus ikuti maunya penasihat hukum. Enggak. Saya kira berlebihan yang boleh. Jawab pertanyaan saya. Jangan Anda melebar kemana-mana. Jadi begini, ini yang perlu saya sampaikan adalah tadi kan dikatakan ya bahwa bagaimana itu dampaknya. Kalau itu kemudian dipercaya akan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Karena memaksa presiden mundur itu
ya, dengan ancaman akan terjadi gelombang revolusi dan pertumpahan darah. Kita punya beberapa kali pengalaman kerusuhan, dan ini jangan saya kira tidak main-main gitu loh terhadap persoalan ini. Makanya kita Itu jawaban saudara. ya, itu jawaban saya. Tadi saudara mengatakan mendesak Jokowi mundur. Kalau kita baca di konten yang diapa oleh ini, tidak disebutkan di situ mendesak. Ini saya bahas, saya baca biar Anda memahami. Ya. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik melakukan bangsa dan negara NKRI hanya ada satu. Saudara harus bersikap satria dan legowo untuk mundur. Tidak ada di situ kata-kata untuk mendesak. Coba Anda jabarkan secara konkret. Ini kan tadi saya sampaikan adalah, saya kalau detail ya susah lah. Satu Lah, enggak, saudara mau menjadi saksi, harus bertanggung jawab secara hukum. Loh, enggak, ini pemahaman saya seolah-olah ini kan intinya ruhnya dalam surat itu pada prinsipnya meminta presiden untuk mundur atau mendesak presiden untuk mundur. Itu adalah pemahaman saya. Pemahaman saudara. Kemudian misalnya penasihat hukum mengatakan bahwa harus letter lah seperti kemudian saya katakan. Ya, itu terserah penasihat hukum aja memahami seperti Tadi apa. saudara mengatakan membaca, ya. Tolong baca dengan cermat. Di sini tidak ada mendesak, ya. Dengan logoyo. Saudara tahu nggak logoyo bahasa? Kalau saya jawab seperti itu, ya. Enggak. Jadi begini yang mulia. Dengar dulu, dengar saya dulu. Bertanya itu bertanya lah, tapi jangan kayak orang kena itu. Siap yang mulia. Tangan sini ada juga. Nggak boleh. Mohon izin yang mulia. Saya dalam kapasitas saksi. Mau nggak di persidangan ini? Oke, siap. Orang saya laporkan ke atasan saya. Selesaikan di jalan aja sudah. Kalau nggak mau dibimbing gitu loh. Apa panggilan saya dulu? Nah, menghormatkan pengadilan itu tidak usah kami dihormati lembaga ini. Lembaganya Anda punya, ya. Kita punya semua. Ya kan? Negara hukum. Adanya penghormatan kepada persidangan. Ya. Kita kepada kami ini tidak usah. Itu juga berdasar hukum, ya. Siap yang mulia. Artinya, saya senang ada tanya jawab yang berlebihan. Tapi jangan seolah ada penekanan dulu itu enggak, ya. Ada persidangan, ya. Jadi jangan kita memunculkan apa reaksi, ya. Jadi ini Anda bertanya, kita menjawab, ya. Jadi dalam bertanya itu Anda tidak boleh pula menjawab. Selesaikan dulu pertanyaan. Siap. Anda menjawab, selesaikan jawabannya dulu Pak penasihat hukum. Siap. Baru lagi dikomentari itu Pak ya. Siap. Lanjutkan Pak. Saudara saksi, tadi saudara atas pertanyaan jaksa penuntut umum, sebelum kasus ini dilaporkan ke kepolisian, saudara mengadakan rapat di kantor saudara. Ya. Saudara mengadakan rapat di kantor Cyber Indonesia. Ya. Kemudian saudara sepakat bahwa ada 3 poin ya, yang sangat berbahaya. Tadi saudara mengatakan ada 3 poin, apa saja itu? Coba saudara sebutkan secara rinci 3 poin yang berbahaya itu. Ya, tadi setidaknya yang saya sampaikan. Yang pertama ada mengaku mewakili seluruh rakyat Indonesia, saya kira itu nggak pas. Lalu surat itu, kemudian juga ada soal masalah sebutan meminta untuk mundur bila tidak akan terjadi gelombang revolusi dari berbagai suku agama ras. Saya kira itu ada indikasi dalam pasal 28 ayat 2 KPSP Undang ITE. Dan kemudian berikutnya adalah tentang potensi terjadinya pertumpahan darah. Pertumpahan darah ya. Antara lain poin-poin itu lah ya. Poin itu saya sampaikan ke Fahmi dan apa yang akan melaporkan dari kasus ini. Oke. Saudara tadi dalam rapat juga menyatakan bersama-sama melaporkan. Apakah ini inisiatif saudara bertiga atau ada titipan? Saya tidak sebutkan itu, tinggal saudara menerjemahkan bahwa kasus ini saudara laporkan ke kepolisian. Mana ada titipan? Oh, tidak ada titipan. Dan memang cyber didirikan untuk melakukan
penegakan hukum, salah satu ada laporan, bahwa kita juga ada gugatan, saya Indonesia, kemudian juga ada masalah edukasi juga dengan seminar-seminar, kita juga melakukan edukasi terhadap cybercrime, ITE dan segala macam di sekolah-sekolah. Jadi dan ini juga sudah lama. Cyber ini semacam LSM. Iya, jadi kita juga kegiatan ada pendirian dan ADART. ada akte pendirian pemesanan kementerian juga ada semua. Di dalam ADART itu ada nggak disebutkan tugas dan institusi? Oh iya, salah satunya melakukan tindakan penegakan hukum dengan pelaporan segala macam ada. Ada dalam Ada. ADART. Iya. Itu Itu jatuh. Kalau perlu nanti mungkin kita bisa titipkan nanti kepada jaksa anggaran dasar kita dan akte perkumpulan Ya, boleh. kita masuk pengesahan. Kondisi yang mulia nanti berikutnya bisa kita sampaikan. Tidak ada. Karena itu saudara. Oke, siap yang mulia. Nanti kita kirimkan ke Direktorat Jaksa. Ada Karena waktu. Anda dalam kapasitasnya sebagai Ketua umum. ketua umum, ya nggak? Iya. Karena melapor dalam posisi Anda sebagai ketua LSM. Iya. Jadi dilengkapi nanti ya. Iya, yang mulia. Nanti kita lengkapi. Akta pendirian dan ADART. Siap. Di situ ADART-nya ada tercantum. Ada tercantum semua. Poin-poinnya melakukan tindakan pelaporan bila kemudian ada hoax dan escape. Pak Penasihat Hukum begitu Siap. jawabannya. Silakan. Cukup yang mulia. Cukup. Oh udah. Nah. Saudara saksi, saudara kan sebagai anggota Cyber Indonesia ya, ketua umum ya. Di sini kan ada berita menurut saudara itu bahwa perusahaan Buton melakukan suatu berita bohong lah, gitu ya. Menurut saudara, apakah ada yang merasa dirugikan atas berita yang tersebut? Kalau dirugikan, pemahaman kita adalah hak atas informasi masyarakat. Kalau kemudian berita dan artikel itu dipercaya, itu akan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Sudah terbukti apa tidak? Kalau soal Seperti itu. Kalau soal terbukti itu berkaitan dengan pasal yang kita laporkan. Karena kita menilai bahwa pasal yang kita laporkan itu bukan delik aduan. Ada pasal 28 ayat 2, ada pasal 14 ayat 1. Nggak perlu ada dampak yang kemudian ditimbulkan dari situ. Gitu. Tapi konten itu terus beredar. Makanya kita perlu melaporkan agar dilakukan proses hukum oleh pihak kepolisian. Saya kira itu. Cyber Indonesia memang berwenang untuk melaporkan seseorang yang artinya apakah Cyber Indonesia itu dirugikan orang tersebut? Ini bukan delik aduan, ini kan soal pemahaman hukum. Tapi nanti detailnya saya kira bisa ditanyakan kepada ahli yang mulia, karena kita saya saksi fakta. Tapi saya mencoba untuk menjawab saya percaya dari pusat hukum. Pertama adalah bahwa ini bukan delik aduan. Sebetulnya tanpa kita melaporkan pun, kalau orang melihat ada tindak pidana terjadi dan dia tahu dan dia punya bukti untuk itu, silakan melaporkan kepada pihak kepolisian. Itu perintah undang-undang. Orang atau badan hukum atau siapapun dia mengetahui dan tidak pidana itu tidak terjadi, kita laporkan. Kita tidak memonopoli bahwa tafsir kita terhadap proses itu adalah paling benar, tidak. Kita ikuti proses mekanisme dalam proses penyelidikan dan penyidikan, kita laporkan, dan kemudian kita ikuti mekanismenya. Jadi justru malah ada ancaman pidana kalau tidak orang dia tahu ada tidak pidana, tetapi dia kemudian tidak melaporkan. Harus ya menurut saya diapresiasi. Saya tidak melaporkan bersangkutan dengan pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik karena itu delik aduan. Itu tidak bisa dilaporkan kecuali kalau saya menjadi korban langsung bulan puasa. Tapi saya melaporkan dengan pasal 28 ayat 2 dan 14 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 tentang peraturan pembinaan itu ada kaitannya. Itu yang boleh. Menurut saya, apakah ada yang dikorbankan dalam hal ini? Yang dikorbankan adalah hak atas informasi masyarakat. Kalau itu kemudian dipercaya, itu akan menjadi timbul kepanikan di tengah masyarakat karena ada ancaman kerusuhan sara, ada ancaman pertumpahan darah. Kalau kemudian presiden misalnya tidak mundur, itu yang kita tangkap dalam surat terbuka itu berbahaya kalau kemudian kita tidak dalam proses hukum. Kepanikan itu terbukti apa tidak sekarang saat ini? Ya itu gaduhan itu kan ramai dikomentari macam-macam di media sosial. Di Twitter saya buka ada urusan Buton, di Facebook saya buka ada urusan Buton, di media sosial saya buka ada urusan Buton. Artinya apa? Semua mendesak mereka untuk minta, karena saya berdesak itu konsen dalam proses penegakan hukum untuk melaporkan, ya kita laporkan. Jadi permintaan itu bukan justru dari kita, inisiatif kita, karena banyak juga yang meminta agar itu dilaporkan. Panas, tolong ini bisa dilaporkan, tolong ini bisa dilaporkan. Kita tidak lanjuti kepada pihak polisi. Ya, kami lanjut yang mulia. Tadi saksi mengatakan banyak permintaan masyarakat untuk dilaporkan. Saya ini juga masyarakat.
tapi saya tidak ada minta. Jadi tentu masyarakat yang kenal dengan saksi. Tolong tunjukkan di persidangan ini daftar masyarakat tadi. Ya kalau itu nanti saya harus cek dulu di media di akun-akun saya. Boleh, nggak apa-apa, ditunjuk sekarang. Kirimin juga. Boleh diperlihatkan sekarang. Ya kalau sekarang kan sudah turun lah beritanya, sudah saya perlu cross check lagi. Oke. Apakah saksi bisa menampilkan yang tadi saya minta di persidangan ini? Apa tuh? Yang masyarakat yang minta tolong dilaporkan, kan nas tolong Mohon minta laporkan. waktu, mungkin kita susulkan nanti, kita prepare nanti, kita harus scroll lagi loh. Ya nggak Pada apa-apa. saat penyidikan itu tidak diminta, tapi saya perlu dibalikin lagi karena itu kan kejadiannya bulan Maret. Jadi kan percakapan bulan Maret Ya. itu harus kita Oke, balik jadi lagi. minta kepada yang mulia akan diserahkan. Iya, Sama nanti kayak kan seperti akan tadi akan kita akta. buktikan. Tunggu dulu. Tadi sama dengan akta pendirian Iya, kan akan betul. diserahkan. Jadi sekarang kami minta kepada yang mulia izin untuk dia serahkan. Tinggal kapan kan yang mulia? Iya. Ada itu. Ada. Nanti kita ini Sama-sama dengan bersama-sama dengan aktor yang mulia. Kira-kira minggu keberapa? Karena sidang setiap hari Kamis. Ya, coba minggu depan. Kalau minggu depan nggak ada berarti tidak bisa menyediakan. Iya, itu aja. Ya biar enak kan Iya, gitu. betul, Nunggu-nunggu betul. kan nggak enak ya Pak JPW. Oke, sepakat. Oke. Masyarakat tadi meminta kepada saksi untuk dibuat laporan itu melalui apa? Media sosial. Jadi komen Nah, di kan, YouTube, jadi di Twitter, Supaya jadi ada yang mention, ada yang Bib, ada berita ini nih. Bisa nggak dilaporkan? Bib, ini kamu laporkan, ini berbahaya. Nggak gitu-gitu kira-kira. Nah itu kan Jadi isunya. kita melihat- Yang saya tanya tadi kan dengan apa? Media sosial katanya. Apa saja media sosialnya? Di Twitter ada, waktu itu di Facebook ada. Twitter dan Facebook Ya, saja. paling ramai Twitter, Facebook. Bukan. Ya udah, hanya itu aja. Mau rame mau dikit, yang Iya. penting itu yang meminta. Iya. Rame pun dia kalau meminta nggak kita bicarain ya. Jadi Twitter dan Facebook. Jadi besok yang diserahkan ke kami adalah yang dari Twitter dan Facebook. Iya. Oke. Twitternya itu akun siapa? Twitternya itu ya dari akun saya. Jadi masyarakat yang tadi yang entah banyak entah sedikit minta Bib tolong laporin itu ke Twitter saksi. Oke ya. Di mention. Iyalah di Twitter saksi kan, bukan Twitter saya kan. Setelah itu Facebook juga Facebook saksi. Iya. Bukan Facebook saya ya. Iya. Facebook itu apakah yang rest and peace itu yang dilaporin itu? Kan ada katanya ngelaporin di polisi saksi. Itu kemarin kebetulan Facebook yang itu? saya diambil, tapi saya udah buat laporan polisi. Iyalah saya tanya Facebook yang itu. Kalau itu kan saya ingat nggak mungkin Iya. Facebook ya. Jadi yang katanya Habib ini udah rest and peace kan? Rest and peace itu bukan bahasa Inggris yang mulia. Itu tulisannya. Artinya saya sudah mati katanya kan gitu yang mulia. Itu ya. Nanti saya ditegur ngomong bahasa Inggris. Bukan. Itu tulisannya kan? Itu ya. Oke. Nanti kami tunggu hari Kamis. Ini azan ya. Ya, dulu aja. Pelan-pelan. Ya. Karena kan saya periksa Habib yang mulia. Kalau Habib kan beda yang mulia. Nanti saya diviralkan lagi. Hajan periksa katanya nanti yang mulia. Jadi lebih bagus saya minta izin dulu yang mulia. Mudah-mudahan saya kalau Lanjut. nonton ini. Alah saya diviralkan nanti saya buka. Oke, selanjutnya kami kawan ya yang mulia. Cuma dalam hal ini kan hukum yang ditegakkan yang mulia. Ya profesional. Oke. Tadi saksi mengatakan diperiksa 2 kali itu penyidikan atau penyidikan dua-duanya. Jadi pada saat kita lapor itu sempat ada singkat saya ya ada interogasi waktu itu saya keterangan sedikit. Kemudian saya lupa itu beberapa hari kemudian saya diminta lagi dipanggil untuk diminta keterangan. Oh itu yang masuk 2 kali. Itu yang saya maksud. 2 kali ya. Itu waktu buat laporan di BAP, setelah buat laporan lagi nanti kapan-kapan dipanggil. Oke. Karena di sini BAP-nya tanggal 26 bulan 5 2020 pukul 10.15. Ya. Apakah itu BAP-nya? Ya. Ya, itu yang kita periksa. Kalau yang sebelumnya kan tidak. Ya. Apakah isi BAP yang pertama dengan BAP kedua sama isinya? Sama kayaknya. Sama. Sama ya, nggak ada perubahan. Keterangannya, kalau pertanyaannya Pertanyaannya yang mungkin ada tambahan sedikit, ada perubahan sedikit. ada perubahan ya. Tapi nggak ingat ya? Tidak ingat.
Nggak ingat atau udah lama itu udah. Iyalah, nggak ingat sudah. Ya kalau Habib kan biasanya udah lama juga kan ingat kan gitu. Namanya kayak ya saya bukan sanjung, memang begitu kan gitu. Nah, jadi kalau kita tadi saksi berkali-kali mengatakan yang melaporkan. Sementara saksi di sini dipanggil sebagai saksi pelapor atau saksi yang melaporkan? Saya. Ya, saksi. Jadi saksi yang cuma tahu aja soal masalah awalnya kami melaporkan, kemudian dia kasih tahu linknya, kemudian dia kasih tahu kontennya, ya itu dalam kapasitas itu. Jadi saksi, dia melaporkan itu kita laporkan. jadi bukan pelapor ya, Bukan pelapor. saksi yang melihat kejahatan perusahaan Buton Iya. yang merugikan, enggak, yang merugikan pelapor. Ini bukan nunjuk, ini tangan saya memang gini, kalau nggak bisa ngomong dia. Kalau nunjuk kan begini, jadi jangan. Jadi saksi adalah yang akan diperiksa di sini karena melihat urusan Buton membuat kejahatan yang merugikan si Aulia Fahmi. Itu bukan? Yang bukan merugikan Aulia Fahmi, ini kan merugikan masyarakat karena informasi yang disampaikan itu berbahaya. Jadi ini bukan masalah pribadi antara Aulia Fahmi dengan perusahaan Buton gitu. Bukan, ya. Dan ini kan informasinya sangat menyesatkan. Jadi di sini kan ada laporan polisinya. Ini kan dapatnya setelah persidangan. Kalau belum kan dulu enak. Di sini dikatakan siapa korban? Nama NKRI. Tahu itu? Alamat Kel, Ket, Kap, Kota, Prop, nggak ada tuh. Pekerjaan tidak diketahui ini. Jadi bukan masyarakat. Bisa dicek yang mulia, saya kurang Ya, kurang sudah. paham mungkin ke depan. Ini. Ini sana. Memang di berkas ada ini. Ada yang mulia, ada yang mulia. Orang polisi. Orang polisinya. Memang sama nggak dengan ini? Oh, kalau ini diceritakan Aulia Fahmi, kan dia lapor. Saya kan saksi ya. Saudara tahu itu. Oh iya, karena saksi ya. Itu jawabannya Pak. Ya, tadi kan saksi katakan yang rugi masyarakat. Saya buka LP-nya. Di sini kan NKRI. Jadi Aulia Fahmi mesti dipanggil lagi kalau gitu ya. Iya bisa aja. Karena Aulia Fahmi katakan di dalam persidangan saksi yang bisa menjelaskan semua. Iya. Saksinya siapa? Adalah Muanas dan satu lagi Husen katanya. Makanya Husen agak panjang kami tanya. Karena Aulia Fahmi sudah bilang saya tidak tahu banyak. Iya. Ternyata sekarang saksi lempar lagi kepada Aulia Fahmi. Iya, kalau itu kan jelas tuh pelapornya kan di situ Aulia Fahmi. Kemudian keterangan-keterangan itu juga. Kan di sini Kalau saya kan kapasitas saksi yang tahu soal konten itu beredar. di sini kan Kemudian nama ada link URL-nya, kemudian ada konteks YouTube-nya, kemudian ada transkripnya. ya, Nah, belum itu sampai kan sana, belum sampai ke sana. barang bukti itu Belum betul sampai ke ya. sana, masih ini formil ini dulu ya. Nama dan alamat saksi. Nama Muanas Al-Aidid, umur nggak tahu, pekerjaan nggak tahu, tidak diketahui, agama tidak diketahui. Emang nggak ada agama? Nah, itu saya nggak tahu itu. Ini? Saya nggak tahu. Tidak diketahui agamanya? Nggak, itu saya makanya nggak tahu sih soal. Oh, jadi namanya ditaruh di sini nggak tahu. Nggak tahu saya. Jadi ditaruh-taruh saja oleh si pelapor. Enggak, ini yang laporan polisinya. Iya, laporan polisi. Kan kata tadi ikut laporkan bertiga. Coba ini boleh saya tolong pastikan lagi. Ya udah ini. Maksudnya dia. Sama-sama. Silakan. Nama agama tidak diketahui. Waktu itu kan yang kita terima itu adalah PGL. Kalau kita laporan polisinya, kalau yang diterima sama kita itu bukan laporan polisi ini, gitu. PGL-nya tuh biasanya, bukan format ini ada di polisi. PGL bukan rumah. Jadi kalau ditanyakan ini produknya polisi ditanya ke saya nggak paham. PGL biasanya kan ada laporannya, ada tanda tangan, ini yang ada tanda tangan, SPKT, kemudian ada tanda tangan pelapor. Yang kita terima itu kan itu aja. Paham ya? Iya, kalau ini kan harus kami. Maka maksudnya loh, jangan ini ditanyakan ke saya, kan saya nggak paham. Ya berarti kan ya udah nanti saya tanya dulu aja deh. Iya. Kalau yang saya tahu kan cuma ada bukti lapor aja dari PGL. Nah, kemudian saya di BAP memastikan barang bukti. Itu aja lagi di luar itu saya nggak tahu. Ya kenapa kami tanyakan ini? Ini kan berkas perkara. Perkara ini dari polisi atau enggak ya pasti kami dapat dari JPU atas perintah hakim, bukan saya yang buat, jadi saya nggak bikin ini ya. Nah jadi nggak ada agamanya di sini ya. Begitu juga Husin Sahabab, agama tidak diketahui tapi alamat tahu.
Nah ini juga sama Muhammad Saidit, agama nggak tahu, alamat tahu, kan begitu, ya. Nah jadi sini dilaporkan pasal Undang-Undang 146, 14.1, 14.2, 15, habis itu berapa ini? Oh nggak ada pasalnya nih. 28 ayat 2, setelah itu 207. Memang begitu ngelapornya. Ya mungkin Pak Fahmi yang melapor itu. Oh waktu ngelapor tidak ikut. Ikut. Ya, Tapi kan rekomendasi dari saya itu sama-sama. pasal 14, 15 dan 28 ayat 2. 28 ayat 2. Sementara 207 mungkin dia nggak punya pertimbangan lain, saya nggak tahu. si siapa? Polisi atau Fahmi? Oh, li Fahmi ya. Kalau kata PKP kan Sewaktu diserahkan barang bukti, masih ingat apa aja barang buktinya? seingat saya waktu itu barang bukti yang disampaikan ada screenshot dari indeks itu, kemudian ada link URL dimasukkan ke dalam USB. Nah kemudian ada transkrip tulisan surat terbuka itu. Nah ada YouTube Bapak, yang saya minta masukkan juga linknya ke dalam itu. Itu sih yang ada. Ya, tadi kan diminta ke depan oleh JPU. Apakah yang diperlihatkan tadi itu adalah yang saksi bukan nunjuk nih ya, saksi serahkan? Tapi ini bukan bilang cincin. Saya kalau ngomong nggak pakai tangan nggak bisa, ya. Jadi apakah yang ditunjukkan tadi itu yang saksi punya alat bukti, barang bukti itu dua buah tadi. Antara lain saya lihat ada indeks, yang kemudian ada apa namanya? Searching Dia Google. masukin ke flash disk ya, di URL saya sempat tahu ada transkrip. Flash disk ya. Coba Dan flash disk dan kemudian apa namanya? Ya sempat ada ini juga, ada apa namanya? VCD ya kalau nggak salah ya. Kopi VCD. coba kita tanya dengan JPU, ada nggak flash disk? Itu yang waktu itu saya tahu. Kalau berdasarkan berita acara pernyataan tidak ada testing. Tidak ada flash disk ya. VCD ada. Ya berarti VCD. Waktu itu VCD. kita bikin dua, Oke. VCD ada flash disk. Oke, ya VCD ya. Berarti dimasukin. Saksi tahu apa isi VCD-nya? Ya setahu saya si VCD-nya itu link apa namanya? URL, nah kemudian konten YouTube itu. Tunggu dulu, link URL. Iya. Jadi kalau kita buka VCD-nya sekarang, Iya. terbuka nanti link URL-nya. Iya. Terbuka ya. Saya tanya Pak Mida, kalau kan karena dia yang melaporkan. Jadi kalau VCD itu kalau disiapin masuk. Sekarang saya tanya. Bisa pakai VCD. Udah, bisa sekarang saya pakai tanya. Apakah isi VCD itu saksi tahu apa tidak? Nggak tahu. Udah, jadi kita lanjut kalau nggak tahu ya. Mengenai tadi yang ditunjukkan screenshot 2 buah, itu saksi tahu. Screenshot itu tahu. Baca, lihat. Itu melaporkan dia. Baca, lihat. Iya. Siapa yang memprint out itu? Ya saya datang bareng, saya terima udah ada semua kok. Di kantor. Di kantor sudah ada waktu datang. Oke. Saksi datang jam berapa? Kayaknya berbarengan saya kalau nggak salah ya. Saya tanya Saya jam. sering menggunakan kata kalau nggak salah karena yang kita laporkan itu banyak. Jadi kadang-kadang Bukan, suka waktu tukar datang ke lupa. kantor, ya, waktu datang ke kantor itu jam berapa? Ya biasa sih kalau kita ngelapor kalau ke kantor kan pagi. Jam? Jam 8 jam. Jadi jam 8 ke kantor, ketemu awal. Jam 7 jam 8 kita di kantor ngobrol apa biasa lah. Karena saksi berbicara sama pelapor beda jamnya, maka saya tanya mau konfirmasi. Iya iya. Jadi jam 8 datang ke kantor, Aulia Fahmi sudah katakan ini viral gitu atau bagaimana? Ini pokoknya dia kasih tahu ke saya ini ramai ada rekaman audio bikin surat terbuka ke Jokowi isinya begini terus di Twitter juga banyak yang bilang juga Facebook rame ya sudah coba mikirin lah itu saya kemudian Lewat WA. saya Lewat WA. iya di forum itu Coba mana WA-nya bisa kasih lihat? ya nggak ada ini kan udah di restart ini kan Ya nggak ada masalah, jelasin saja kan WA. Karena kita bicara ide. Posisinya pada saat itu seperti itu. Jadi Aulia Fahmi menyerahkan kepada saksi lewat WA. Iya. Lewat WA ya? Linknya ya, indeks itu ya, berita soal itu ya. Iya lewat WA, Iya. lewat Tapi WA. beritanya Pada jam berapa maksudnya itu?
Ya lupa saya. Pada hari apa? Lupa. Kalau tanya hari jam itu saya sudah lupa. Ya. Berapa hari sebelum pergi laporan? Sebelum melaporkan. Berapa hari sebelum pergi laporan? Ya 1 hari atau mungkin pada hari itu juga kita melaporkan. Saya lupa. Tapi yang pasti Melaporkan itu tanggal 22. Iya. Melihatnya itu tanggal 22 apa tanggal 20? Sebelum itu pokoknya. Entah 20 entah apa pokoknya. Kemudian kita putuskan ya sudah. Oke, jadi hari tidak pas ya. Jam saya lupa. Udah itu. Hari jam lupa. Oke. Itu setelah sarapan apa sebelum sarapan? Wah saya nggak tahu dah kalau sarapan atau nggak sarapan. Saya nggak ngerti sarapan di rumah, sarapan di jalan kan itu saya nggak paham. Pada waktu itu lupa. Saya ngerti lah. Maksudnya saya kan macam modelnya itu bukan yang sarapan di rumah. Oke. Setelah makan siang apa sebelum makan siang? Enggak, maksud saya itu pertanyaan ini relevansinya apa gitu ya. Kami mau pastikan waktu karena dua saksi sudah berbeda. Itu Pak, itu Itu maksud saya tuh tendensinya tuh bergerak. sulit gitu loh. Ya, yang substansi Pak. Lah kan maksud saya paham. Nah, kalau dia bilang tadi di bulan Ramadan selesai nggak saya tanya. Ramadan yang sudah lupa kan nggak kacau kita mulia. Nah, bagi saya, Itu substansi Pak. bagi saya itu kalau ingat itu Ramadan selesai berarti ingat. Kalau itu aja nggak ingat kan. Nah, tapi ya kami lanjut yang mulia ya. Oke, saksi katakan itu Alwi Fahmi yang menunjukkan. Iya. Setelah itu ketemu langsung dilingkan WA-nya kepada saksi. Iya. Oke. Saya baca ya sudah kita koordinasi. Sudah ada print out-nya pada waktu itu? Ya, tapi pada saat melaporkan ya harus Bukan. siapin. Pada waktu ada. dia WA Sehingga kan. saya gini lah, dia kirim saya baca. Oh ini bahaya. Terus gimana gitu? Ya udah kamu laporin dulu. Ya udah. Enggak, belum ke sampai situ, baru tanya itu dulu, nanti lanjutannya. Oke, berarti tidak ada print out pada waktu itu belum ada, dikirimkan linknya, buka di HP sendiri. Iya. Oke. Mana lebih dahulu? Lihat link apa namanya itu Index atau YouTube? Wah lupa saya ini semuanya. Lupa. Tapi yang ingat Tapi yang saya lihat semua itu. yang dikirimkan adalah yang Index. Lihat. Oke. Ya, YouTube juga saya lihat. Apa apanya? Masih ingat dia punya apa nama itu HTTP-nya? Enggak tahu. Nggak ingat lagi. Ya udah nggak ingat. Sudah. Bukti. Kalau ditunjukkan masih ingat. Ya lupa juga lah belum tentu lah karena HTTP kan panjang. Oh gitu ya. Tapi kita tahu lah, udah tahu kok ya tangan dulu ada itu saya lihat. Oke, jadi kami ingin menunjukkan karena di persidangan ini apa yang ditunjukkan, nah, itu yang jadi fakta. Seperti ini yang saksi lihat. Iya sebenarnya itu. Ini, Iya. seingatnya ya. Lihat juga seperti ini. Iya. 3 lembar atau berapa lembar? Saya lupa kalau tanya lembarannya berapa. Tadi yang diperlihatkan di yang mulia berapa lembar? Nggak tahu saya nggak ada lembarannya. Saya cuma lihat tampilannya aja. Tampilannya ini ya Sama sama. dengan barang bukti. Ini kami print out lagi yang mulia. Kalau barang bukti kan beda. Iya, kami berdasarkan www itu yang mulia. Makanya kalau sekarang kita buka www-nya. Seperti ini apa tidak? Karena kami printnya dari sini. Saksi kami bukain seperti ini, ya. Iya tampilannya gitu. Ya, seperti ini ya. Terus masih ingat tanggal berapa? Wah nggak ingat lah. Kayak ingat. Rusan Buton sebagai apa dia waktu menulis itu? Nggak tahu saya sebenarnya. Saya cuma melihat tulisan surat terbukanya itu. Jadi nggak tahu. Udah nggak tahu nggak apa-apa. Iya, nggak Ya nggak tahu. Baca di bawah ada disclaimer-nya? Wah nggak saya nggak ngerti. Nggak tahu. Enggak, saya tanya baca apa enggak? Enggak, sudah. Enggak baca ya. Oke, sekarang saya baca disclaimer-nya untuk tahu. Disclaimer. Hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi pemberitaan www.index.id tanpa izin dan seterusnya. Berarti tidak baca. Oke. Saksi ini nyimpang sedikit. Jadi pengacara itu tahun berapa? Diangkat sumpah. Oke, tidak jawab. Apakah sudah jadi pengacara pada saat sudah advokat tersumpah pada saat membaca ini? Sudah. Oke. Tadi kami tanya itu kantor pengacara atau kantor cyber? Kantor pengacara, kantor cyber semua di situ. Oke. Yang baik itu punya sendiri atau sewa? Sewa. Sewa. Yang bayar sewa cyber atau kantor pengacara?
kantor pengacara. Cyber nggak ada biaya. Oke, iyalah, enggak. Sekarang saya tanya bayaran. Disiram aja. Iyalah, berarti itu kantor pengacara. Apakah saksi pada waktu membicarakan masalah ini itu sebagai pengacara atau sebagai cyber, pengurus cyber? Pada saat Ya, pada saat ngecek-ngecek. Kalau kita pengacara kan sebagai warga negara aja. bukan, karena kan kaitan sama tempat. Iya. Sebagai warga negara, Ini sebagai warga negara. bukan sebagai pengacara. Profesinya pengacara itu kebetulan aja profesinya. Oh, pengacara kebetulan. Sebenarnya pengacara utamanya apa? Profesi utamanya Dia apa? kan itu pengacara, Jo. Maksudnya kalau dikaitkan dengan laporan polisi menjadi bukan seolah-olah saya sebagai pengacara atau sebagai saya sebagai warga negara. Tulisan itu sangat berbahaya kalau kemudian tidak diproses. Ya udah, tunggu dulu nanti saya tanya. Nah, tadi kan sudah ditanya bayarnya. Saya tanyaannya waktu itu sebagai pengacara atau cyber. Ini sebagai warga negara ya, bukan sebagai cyber, bukan sebagai pengacara. Iya, kalau Oke. kemudian melaporkan sebagai cyber ya bisa juga. Oke, apakah di anggaran dasar itu untuk membuat suatu laporan ada aturan mainnya? Aturan ini maksudnya seperti apa? Nah, Real. apa? Detailnya. Saya nggak tahu sih anggaran dasarnya. Enggak, maksud saya pertanyaannya itu Dia anggaran dasar aturan tersebut. itu kalau di anggaran dasar itu salah satu tujuannya tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pelaporan terhadap kejadian dugaan tidak pidana objektif di Indonesia. Pasal berapa itu? Bukan pasal, itu saya lupa, makanya nanti saya susulkan untuk dibaca. Jadi Kan itu aja. saya bukan mengarahkan. Itu dalam ADART. Dalam ayat ada nanti di akte perkumpulan saya sampaikan yang mudah. Salah satu poinnya itu yang saya maksud. Iyalah, iya. Jadi kan begini, kalau ketua ormas saya juga ketua ormas. Gimana terdakwa Ruslan? Siap, mohon izin yang mulia menyampaikan yang tadi saya masalahkan untuk suara daripada saksi kembali mendengar, jadi tidak mendengar. Tidak terdengar. Jangan ditutup berkas, Pak. Ah, itu mic-nya. Tolong lagi, Pak. Tes. Tes, halo, Bisa dengar? tes, Saudara saksi, Ya. ya, Dengar suara saksi ini. halo Pak. masih mendengar. Masih menggema ya? Tolong agak dekat lagi. Pak Muhammad, tolong mendekat lagi, Pak. Diramekan kursinya dulu, mohon maaf. Coba di tes lagi, Pak. Tes. Tes 1, 2, 3, halo, tes. Ya, Halo. ya. Terima Dengar. kasih ya. Oke, dilanjut. Oke. Tadi menggemanya Ruslan itu sampai sebagai warga negara pelapor apa yang bayar sewa kantor? Sampai sewa kantor. Sewa kantor ya. Oke, kita ulang sedikit. Tadi sewa kantor. Apakah saksi melaporkan sebagai pengacara atau sebagai cyber? Sekaligus saja. Tadi sebagai warga negara katanya kan? Iya, kalau kita sebagai warga negara. Sebagai warga negara. Kami kemudian bikin laporan itu dia mengaku sebagai cyber Indonesia ya nggak masalah juga jadi warga negara. Bagi saya ini nggak terlalu prinsip. Iya, bagi saksi tidak prinsip, bagi kami prinsip. Iya. Karena kalau di anggaran dasar jelas kalau melapor harus ada surat kuasa dari cyber, maka kami tanya mana surat kuasanya. Namanya ormas, apapun ada surat kuasa. Iya. Kecuali di situ jelas, sekjen boleh lapor, ketua boleh lapor, itu maka kami tanya mana anggaran dasar. Jadi kita nggak usah adu pengetahuan, itu kan umum itu. Organisasi apapun kalau ngelaporan ada surat kuasa kepada pelapor. Ini kan tidak ada kan? Saksi kemari ke sini ada surat kuasa, surat tugas dari organisasinya ada tidak? Ya kita pikir kita ketua umum. Iya, tidak ada kan? Ya udah gitu aja, tidak ada. Ketua umum tuh udah dari tadi pagi jangan ngomong ketua umum. Surat kuasa baru aku tanya sekarang kan gitu. Nah selanjutnya, tadi saksi mengatakan menerima indeks, membaca secara runtut dari atas sampai bawah. Tentu tidak, saya hanya fokus ke surat terbukanya. Itu aja. Fokus ke Tolong, surat terbuka yang tolong dikasih. Pak JPU diberikan yang mana yang fokusnya? Diberikan kepada saksi yang mana? Biar sama-sama kita bedah di situ. Yang mana? Yang pernah saudara lihat barang bukti ini baca. Yang mana yang fokus? Yang nggak fokus nggak usah disebut. Ya ini surat terbuka ini kepada yang hormat. Saling kematian Bupati, saya ulang juga di seluruh warga negara satu Republik Indonesia dan seterusnya. Ini kita lihat. Dan ini sama dengan suara audio yang beredar. Tunggu dulu, itu dulu. Ya.
Nanti jadi panjang nih. Jadi ini aja yang difokuskan. Iya. Jadi yang belakang nggak difokus. Enggak. Jadi hanya depan saja ya. Paragraf 1. Iya, objek deliknya karena di sini tadi 3 poin yang saya sampaikan. Tunggu dulu. Ini kan beberapa paragraf. Paragraf, saya rasa bahasa paragraf bahasa gampang, nggak usah dijelasin. Nah, jadi yang dibaca fokusnya paragraf 1. Iya. Mulai dari surat terbuka kepada yang terhormat sampai yang lebih saja. Iya. Hanya itu, yang lain tidak. Iya. Ya, jangan dirubah ya. Iya. Oke. Tadi saksi mengatakan 3 isi ini yang dilaporkan. 2 lagi mana? Apakah yang 3 tadi ada di paragraf ini semua? Jadi 3 poin itu adalah poin yang dibuat laporan dalam satu laporan itu. Enggak, ini Bukannya kita maksud satu laporan masing-masing, maksudnya begitu. Ini kita saya nggak bilang begitu. Kita laporin lagi gitu. Ini kan ada paragraf 1 sampai paragraf terakhir ada urusan buton. Kata-kata awa segala macam. Ya, yang lihat. Substansi laporan itu yang saudara laporkan, yang paragraf pertama saja. Iya. Bagaimana Enggak, itu jadi gini maksudnya? ya. Tadi ada 3 poin yang saya sampaikan. Inilah saudara ini, saya belum selesai. Oh iya betul. Ini kan itu sampai selesai. Oke. Menjawab begitu tuh. Siap. Pertanyaan berdasar hukum itu begitu. Oke, saya jawab. 3 substansi frase yang kemudian kita laporkan. Pertama adalah tentang mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin itu bagi saya itu ada juga oke. Karena dia bukan presiden atau kemudian bank. Nah, itu kan nggak ada isinya. Iya. Udah satu lagi. Itu. Yang kedua mana? Poin Saya nggak itu. tanya maksudnya. Ini aja yang mana yang dilaporin. Kemudian yang kedua. Yang mana? Yang kedua tadi itu saya sampaikan tentang dugaan sara itu. Namun bila tidak menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang Paragraf keberapa itu? gerakan revolusi rakyat dari seluruh Saksi, Indonesia. paragraf keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 1, 2, 3, Namun 4. bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadi gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat. Seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dasar. Poin. Kemudian ada kata-kata, nah ini. Saudara Joko Widodo sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta presidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama bangsa. Yang saudara Joko Widodo yang seharusnya Jenderal Besar Soeharto. Iya. Tadi nggak sebut Jenderal Besar Soeharto-nya? Saya nggak sebut itu. Yang saya sebut adalah dugaan memaksa presiden mundur dengan menyebut kalimat sebagai seorang negarawan Jokowi. Beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah. Ini ada ancaman menurut saya. Jadi yang dilaporkan adalah seorang negarawan atau beliau dengan legowo mulai situ. Iya. Jadi Soeharto-nya nggak ikut kalimat Soeharto-nya. Nggak ya. Jadi maksud saya kalimat frase itu yang iyalah, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan dengan menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa itu. Oke, jadi 3 yang dilaporkan. Iya, 3 poin. Bukan laporan 3 gitu loh. Jadi kadang-kadang bahasa ini memang apa gigit. Sekarang saya buka BAP-nya. Hanya 2. Jadi tambah 1 lagi di sini persidangan. Ya, Kasih tunjuk dulu ya. JPU tolong kasih tunjuk. Kalau terjadi perbedaan keterangan di BAP dengan isi dia, saya sampaikan yang di persidangan aja. Oke, berarti BAP batal ya? Ya itu saya serahkan aja. Ya bukan saksi. Bukan persoalan BAP batal gitu loh. Lah saksi BAP nggak sesuai lagi. Tetap berpegang pada BAP dan tetap tentu yang menjadi patokan adalah keterangan kemudian di persidangan kalau kemudian terjadi Saya tanya. atau juga yang dimaksud berbeda di sini. Lah sekarang kasih lihat BAP-nya. Nanti BAP saya beda lagi katanya isinya. Di sini hanya 2. Hanya 2 poin, tidak ada 3 poin. Karena gara-gara 2 poin dia udah masuk penjara, 3 poin lagi ya. Entah apa lagi hukumannya, saya nggak ngerti nih. Iya sana. Ini. Nomor 9.
Tapi kalau saya beli waktu itu, oh betul. Jadi dalam BAP aja. Jadi kami ini bukan cari kesalahan saksi, bukan. Faktanya saja. Kalau memang nggak masuk 14.1, 14.2, 15.28 ya ngapain dipaksa-paksa kan? Jadi 2 ya. Sewaktu saksi sebelum membuat laporan polisi, ada katanya ini viral. Kan viral. Tentu viralnya beda dengan yang minta tolong laporkan. Nggak sama. Kalau minta laporkan kan janji Kamis besok baru dikasih berkasnya. Sekarang katanya viral. Viralnya di mana aja? Ya pada saat itu viral. Iya, di mana aja viralnya? Ya tadi saya katakan kan sudah dijawab tadi kan di Twitter, di media sosial, di media online. Yang akan saudara usulkan itu nanti di Twitter saudara, di Facebook saudara itu. Oh ya, di Twitter, di Facebook nanti bisa saya sampaikan. Itu yang saudara maksud. Iya. Itu viralnya di situ. Iya. Di situ ya. Oke. Ini dalam persidangan ada ini dari Google. Dari Google juga, apa kalau dibuka Google? Bukan, ini jadi bukti sudah. Yang kita bicarakan bukti. Kalau buktinya nggak relevan ya di take out lagi, ya dikeluarin lagi. Tadi kan sudah ditunjukkan. Apakah itu yang dimasukkan viral? Iya, itu viral. Ada berapa buah itu? Coba lihat. Kalau viral berapa? Ukuran viral itu berapa? 100, 5, 2, 1, 3 berapa viral? Pemahaman saksi. Sampai kemudian jadi rame, trending dan kita lihat kemana-mana. Bukan. Ini kan bukti. Viral itu mesti dibuktikan dalam persidangan. Saksi menyerahkan ada 2 lembar apa 3 lembar yang Google itu kan, yang itu kan. Itu berapa biji ini yang bicarain masalah ini? Kalau begitu ditanyakan nanti ke ahli ITE yang punya soal viral. Lah bukan. Saksi katakan viral. Iya, yang Pemahaman saksi viral itu berapa? Ya kalau dihitung jumlah ya bisa, kalau dihitung rame ya rame urusannya. Rame di Twitter saya buka soal sambutan, di Facebook rame soal sambutan, di YouTube rame soal sambutan, di media sosial apa di Google kalau kita klik namanya juga muncul soal kayaknya yang manjang-manjang persidangan ini saksi bukan saya. Yang bikin panjang. Tinggal sebut aja nilainya 5, 2, 1, apa nggak tahu nilainya, suka-suka gua, selesai. Ya nggak begitu. Lah sekarang berapa ukuran viral bagi saksi? Jawaban saya ini sebagai saksi ini apa yang saya ketahui atau ikutin maunya penasihat hukum kan itu juga penting. Kalau nggak cocok dengan penasihat hukum, pemahaman saudara viral itu bisa saudara menentukan jumlah atau tidak. nggak bisa menentukan jumlah. Bisa dia menentukan jumlahnya viral atau tidak. Nggak bisa menentukan jumlah. Oh, tidak tahu ya? Ya nggak tahu ya sudah nggak apa-apa. Jadi masyarakat tahu bahwa saksi nggak tahu viral itu bagaimana. Selanjutnya, ini dibuat jadi bukti apa gunanya? Yang tadi itu, yang Google tadi itu. Mau menunjukkan apa kepada polisi dan menunjukkan apa dalam persidangan ini? Nah, itu tanya rasanya ke pelapor. Loh, kok pelapor? Ya, Kan aku tanya saksi. ya Kalau begitu ya kemudian dilaporkan, saya cuma melihat aja. lah tadi kan ditanya tahu ini tahu. Tunggu dulu saksi, tunggu dulu. Tadi ditanya ini tahu. Tahu nggak itu? Tahu. Antu apa itu dihadirkan dalam laporan polisi maupun persidangan? Soal bukti yang di-googling tadi. Yang itu, yang tadi yang dipegang. Iya. Ya untuk menunjukkan bahwa itu memang rame menjadi. Oke, berapa jumlahnya? Saya nggak tahu kalau itu. Coba tolong dihitung. Relevansinya apa? Saya hitung di sini. Ini kok pertanyaannya bagi saya mau aja pengijil lah. Banyak pertanyaan yang sudah diulang. Saya juga tolong di penasihat hukum juga bisa dikasih pemahaman. Saya dalam kapasitas saksi yang hanya memperkuat laporan benar dan ada bukti yang sudah disampaikan. Jadi kalau tidak relevan juga bukti laporan. iya, untuk itu aja. Jadi nggak usah ngikutin dihitung semua ini berapa. Sudah Pak. Khusus saya tuh. Jangan dilebar-lebar lagi. Iya. Jadi begitu ya. Jadi saksi nggak paham, tentunya jadi bukti sudah gitu aja. Bukan apa. Ya nggak paham lah namanya itu. Saya tanya nggak jawab. Padahal katanya cyber, ya. Jadi tolong ya kita buktikan.
bahwa saksi ini berbohong yang mulia. Saya minta dicatat. Bapak berbohong, Pak. Saya minta dicatat berbohong. Ya, kita buka Google-nya ayo. Jangan ngambil alih tidak sengaja. Tidak, saya minta dicatat yang mulia. Pembuktiannya Mas. Google itu bawa ke depan. Yang tadi. Tolong kita. Ada relevansinya. Ada relevansinya. Apa relevansinya? Kasih lihat. Ya, ini ya. Samain. Tunggu dulu, jangan kasih kesempatan saya. Saudara saksi jangan terlalu ini, tunggu pertanyaan Anda jawab. Anda seorang pengacara. Buka halaman 7. Yang video bawahnya atasnya. Habis ini kan, maka saya bilang gitu dari tadi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Coba lihat yang semuanya apa ini? Tahun berapa itu? Enggak, dia saksi yang lihat. Ya, ini bulan berapa ini? Baca. Kamu bisa baca? Tiga dalam kapasitas untuk Tadi saya tanya, tahu nggak ini? saya itu cuma fokus ke konten tulisannya aja. Soal terbuka, kemudian bisa Sekarang kita barang bukti itu tadi. pembuktian. Sekarang pembuktian tadi saya tahu. Saya tanya, tadi katanya Apa? semua Apa ini. yang Nah, ini apa? lain apa? Ini apa ini? Mengenai apa ini? Baca, baca. Oh, Bapak Oke, saya baca ya. Oke. Anda ini Saya baca. saya pikir nggak pantas ini penasaran. Oh, saya duduk. Saya duduk. Enggak, tetap yang mulia. Sekarang saya baca. Nggak bisa begitu. Menurut saya saksi gitu loh. Jangan ngikutin kalau nggak cocok dengan kemampuan saksi. Di sini, Ruslan Buton. Dukung. Tunda itu perusahaan. Saya perusahaan nggak bagus. Apa Mengganggu. Karena saksi sudah nunjuk saya dari tadi nggak ada nunjuk, saya dengan sopan, ya, saya juga punya punya karakter. Semua kalau kita menonjolkan ego masing-masing nggak akan selesai nih. Yang akan terjadi cuma kita ini. Kepastian hukumnya akan tidak jelas. Termasuk terdakwa itu yang akan paling dirugikan. Kepastian hukumnya akan lebih lama. Itu loh. Itu saja. Kami tidak punya kepentingan apa-apa di sini. Tugas kami Ya, tunda aja, tunda. negara untuk itu saja. Jadi kalau tugas kami memimpin, kalau itu tidak dihargai ya kita tunda sedang ini. Ya, kan tadi sudah saya tanya jawabnya yang elegan lah. Gimana seorang argumen yang kita adu itu pikiran kita, gitu loh, bukan emosional kita itu loh. Gimana masih bisa dilanjutkan ini atau gimana? Jadi gini yang mulia, kan sidang ini bukan bersatu kali. Saya berupaya dengan bahasa Iya, itu bagus. nanti. Kan yang mulia bisa. Tunggu dulu yang mulia, saya bisa sudah coba. Karena yang bersangkutan ini ketua cyber, saya hargain organisasinya yang mulia ya. Kalau tadi enggak, saya bikin ya kayak biasa. Tapi saya disudut-sudutkan terus, ditunjuk-tunjuk lagi segala macam lah. Kami ini punya sabar, ada batasnya yang mulia. Jadi kalau si bagusnya ditunda saja nggak apa-apa yang mulia. Nah makanya Biar saksi belajar jadi saksi yang benar. itu Belajar bisa. Ya, mesti belajar. jadi Keberatan juga harus profesional lah. Saksi juga harus tahu sampai batas mana. Penasihat hukum harus sampai batas mana. Ketika lakunya diputuskan di luar saya tidak ada. Iya. Di luar mau berkelahi nggak usah ya untuk mengundang kapasitasnya juga gitu ya.
Kan profesional itu kan begitu. Gitu ya. Saksi juga bisa menandiri maksud saya. Ya, jadi jangan setelah dijawab, nggak boleh juga. Jangan dikomentari lagi. Kalau Kalau di sini kan enggak, saya juga jangan dipaksa. Jangan dipaksa menjawab A misalnya. Ini kan jawab saudara misalnya A. Udah sampai situ. Iya, apa yang saya tahu aja udah semua di Jadi sini. kalau dipancing, nanti ini mancing lagi. Nggak akan selesai itu. Ya, Oke. gimana? Mau bisa kita lanjutkan? Kan enggak masalah. Saya udah tersinggung yang mulia. Ditunjuk-tunjuk saya di sini. Umur saya udah 55 yang mulia. Dia masih berapa umurnya? Ya enggak usah berhenti. Ya, saya dari tadi kalau tunjuk aja saya bilang saya ini. Dia gini saya tadi di sini yang mulia. Nah, sekarang gini lah. Iya. Ya, kita lanjutkan pertanyaan penasihat hukum melalui majelis. Nanti saya. Oke. Lanjut. Bentar. Melalui yang mulia majelis hakim melanjutkan pertanyaan kami tadi masalah googling. Minta saksi menerangkan apa itu mengenai apa yang saya minta tadi. Apakah itu mengenai rusuhan yang disangkakan bikin surat terbuka atau yang lain? Karena kaitan viral itu di sana tadi. Demikian yang mulia. Itu ada barang bukti. Ya, Iya. Google. Iya. Itu apakah menurut saudara itu yang dimaksud viral yang dinyatakan oleh perusahaan-perusahaan itu? Iya, itu yang maksud rame. Itu yang saudara maksud ramai. Untuk membuktikan bahwa itu rame gitu soal masalah ini. Itu jawabannya. Sekarang saksi baca dulu, suruh baca. Apa ikut atau bukan? Suruh baca. Enggak. Yang mulia kami memohon untuk saksi baca secara lengkap yang ini. Yang ini tadi. Yang ini kan jelas. Ruslan Buton. Yang nomor berapa? Makanya tadi kan saya tanya, ini 1, 2, 3, 4, 5 yang kelima. Urgensinya apa? Karena dikatakan, jadi tahu lagi dia nanti. Ya enggak. Kan katanya Ruslan Buton karena ngoceh macam-macam jadi viral. Padahal di sini Ruslan Buton bicara yang lain. Yang nomor 5. Iya, suruh baca dia apa? Silakan Bapak. Bukan. Saksi. Tolong dibaca Pak. Google yang Google. Yang Google Pak. Tanggal dan bulannya berapa itu? Yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, suruh baca dia, saksi. Bisa baca judulnya nih. Surat terbuka usul motor mata Jokowi ternyata itu. Enggak tahu saya. Itu aja. Nah, apa yang saudara baca? Jadi itu judulnya nih bisa saya baca. Judulnya. Apa judulnya? Surat terbuka usul motor mata Jokowi ternyata itu. Itu aja. Itu Pak yang dibaca. Yang di bawah berita online terdapat sekitar 20.000. Yang saya bisa masuk online bukan YouTube sekarang. Ini dapat dari BAP ini. Ya. Tentu BAP jadi barang bukti. Ya. Yang kelima. Yang BAP nomor 5. BAP saksi. Gambar yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Coba saya lihat sama nggak? Karena yang dibaca tadi itu yang YouTube. Yang ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa ya? Ini. Ini apa? Nah, silakan saksi dibaca. Duduk Pak. Biar masyarakat tahu. Buton dukung saya jujur mengharapkan kebenaran. Kalau itu bisa dirusak. Rusak Buton dukung saya jujur mengharapkan kebenaran. Terus lanjut baca terus. Bisa baca, caranya bisa semua tulisannya.
Terus apa? 15 April 2019, 20. Ya. Oke, apa pertanyaan dari yang dibaca? Ya, kan tadi katanya membuat laporan tanggal 22. Ini apakah pada 22, apa 21, apa 20 nggak tahu. Nah, saya membuktikan bahwa yang di sini ini 4 gulipat ini. Enggak, saya mau membuktikan kalau Kalau mau membuktikan nanti dari iyalah. ini Kan artinya dipertanyakan. kan saya bilang tadi bohong. Kenapa? Apakah yang saksi baca tadi itu berkaitan dengan surat melalui Yang Mulia? Apakah saksi yang dibacakan tadi itu berkaitan dengan viralnya Rusan Buton? Itu jawab. Kan jelas pertanyaannya. Apakah yang dibaca tadi berkaitan dengan urusan buton yang viral? Ya, nggak tahu waktu ini saya pokoknya cuma indeks aja, di luar itu saya nggak tahu ada tidak tahu Pak, nggak tahu indeks dan YouTube aja. Dan saya baca surat terbukanya, saya pelajarin ada dugaan. Tanggal berapa? Udah nggak tahu sudah cerita. Yang Mulia mau tanya Yang Mulia, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa mengenai berita tadi yang dibaca tadi? Wah, saya nggak tahu. Saya bacakan. Saudara mau memberitahu? Apakah yang tertulis di sana tanggal 15 April 2020? Tolong saksi lihat. Ya. Ya, April. Enggak, yang saksi bukan jaksa. Tidak, dia kan ini. Suruh saksi yang baca. Kan saksi jaksa Pak. Jadi kan boleh dong disampaikan. Saya perlihatkan juga kan. 20 April, 15 April 2020. Ya, Betul. betul. Apakah 15 April 2020 Rusan Buton sudah membuat surat apa tadi? Terbuka. Di indeks Nah, pertanyaannya akan melalui Yang Mulia. sudah membuat tulisan itu. Wah, saya nggak tahu. Tahu. Kapan Rusan Buton membuat surat terbuka di indeks? Nggak tahu. Di indeks. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Gimana dia jawabnya nggak tahu? Nggak apa-apa kan? Di sini, soalnya di sini katanya tahu. Saya belum buka BAP. Nanti saya pulangkan lagi. Nanti di pembelaan. Nggak, di sini nanti saya baca lagi BAP Yang Mulia. Sekarang kan langsung direct aja. Selanjutnya balik lagi halamannya. Selanjutnya yang tadi kan 1 2 3 4 5 kan? Nah, sekarang yang keenamnya lagi nih, 6 7 8 nih semua nih. Nomor 6. Tolong dibaca lagi. Di bawahnya. Ya. Iya. Bawah yang tadi Pak. Nah, Tolong baca Pak apa? Mu'anas dibaca Pak. Yang kencang. Ini Pak, bukan perintah berdasar hukum. Isi tuntutan surat terbuka resolusi. Kecil. Nomor 6. 6. Setelah nomor 5 tadi. Diboleh lagi. Ya, apa katanya? Menelusuri begini isi Baca ya. Iya. Pak, yang saya bisa baca itu. Berarti alat itu tidak clear. Ada keterangan besar. Rusan Buton juga Selanjutnya bina negara yang tidak itu. Kapan itu? Kapan itu saksi? 31 Agustus 2019. ya Oke. Apakah Rusan Buton pada 31 Agustus 2019 sudah membuat surat terbuka? Ke hakim aja. Nggak tahu. Oke. Apakah indeks co-ID yang saksi lihat lewat WA dibuka tadi itu sudah ada pada 31 Agustus 2019? Sudah ada atau belum? Nggak tahu saya. Tidak tahu jawab saksi. Oke. Apakah saksi pada waktu melihat WA
buka indeks tadi itu pada tanggal 31 Agustus 2019. WA itu nggak tahu tuh, tidak tahu. Lupa lah yang mulia, kalau nggak tahu ya nggak mungkin lah. Jadi tidak tahu. Ya nggak tahu. Harusnya lupa. Ya udah lupa nggak apa-apa. Ah, lupa. Ya kan biar bonafit dikit lah, lupa. Oke. Selanjutnya di bawah lagi, di bawahnya lagi. Tolong dibaca lagi apa itu? Nomor 7 ya. Ya. Nomor 7. Tegas. Pak Monas bisa baca Pak Monas. Minta Dibantu melihat sana yang makanya terang Pak Sidit tuh. Iya, kalau ada dasar besar Kemarin kita bawa. Kemarin kita bawa, sekarang enggak. Tapi kok tahu? Coba kalau Saksian korban selamatkan dari bahaya SRB rela titik-titik. Itu. Iya, terus. Minta saksi yang baca. Ya udah ulangin bilang. Dia kan percaya sama jaksa. Kesaksian korban titik 2 selamatkan dari bahaya SRB rela titik-titik. SRB urusan. Nah, itu. Apa pertanyaannya Pak? Yang baca. Apakah saksi mengetahui judul tadi? Nggak tahu ya, judul tadi nggak tahu. Apakah judul tadi ada hubungannya dengan surat terbuka Ruslan Buton Pak ke indeks.co.id? Tidak tahu. Apakah saksi sudah menggunakan yang tadi itu sebagai bukti viralnya surat terbuka Ruslan? Bukti yang ini maksudnya. Iya lah, yang kita baca tadi kan sebagai bukti yang mulia. kalau lihat di perintah awalnya kami iya betul itu. Karena kan ada yang di BAP, ada yang Sama itu, sama. gimana? Iya, pakai itu. Iya. Jadi yang tadi yang 2019 tadi dipakai untuk jadi bukti dalam persidangan. Itu maksudnya. Oke. Ya. Selanjutnya di bawahnya lagi. Apa lagi nih? Di bawah tadi 5, 6, 7. Di bawahnya lagi yang mulia. Lanjut. Apa? 8. Akhirnya TNI akui anggotanya menganiaya Lagode. Ya. Coba saksi baca. Enggak, yang diakui yang kata saksi. Kan udah dengar. Mana saya nggak bisa baca tuh saya kecil aja. Lah kan yang kasih bukti, bukan saya. Dibaca ulang aja udah saya aja. Gimana? Akhirnya TNI akui anggotanya menganiaya Lagode. Nah itu tuh Pak Penasehat Hukum. Judulnya itu. Bukan bukti itu. Tanggalnya 20 Desember Nggak bisa dibaca itu soalnya. 2019. 20 Desember 2019. Ya. Jadi apakah yang tadi TNI apakah melalui yang mulia? Apakah yang tadi katanya seperti itu termasuk bagian daripada surat terbuka Ruslan yang sekarang jadi terdakwa? Apakah itu bagian dari surat Ruslan Buton yang hilang? Wah nggak tahu kita. Karena itu kan yang buat yang memasukkan juga Fahmi kan. Fahmi. Soal barang bukti ini Fahmi yang nanti oleh Fahmi. Karena kan dia melaporkan dia sampai bukti di arah. Fahminya datang hari ini. Lo kemarin sudah diperiksa ya? Oh enggak. Jadi dengan demikian kami minta Fahmi dihadirkan lagi. Itu Husin, temannya lagi yang mulia. Oh tuh Husin. Oh saya Pak kalau Fahmi itu. Ya, jadi nanti kami karena kemarin kan kita kemarin kan tanya kepada pelapor, katanya yang tahu semua saksi. Sekarang saksi bilang yang tahu adalah si Aulia Fahmi. Jadi kami minta yang mulia, mudah-mudahan dikabulin Aulia Fahmi dihadirkan lagi atau konfrontir. Tadi maksud saya kalau dihadirkan itu. Kayaknya di luar tadi bisa dipanggil. Aulia Fahmi tadi lihat nggak di luar tadi? Ada yang lihat nggak? Husen. Nah, jadi ya siap yang mulia. Tadi di bawahnya lagi, baca lagi. Bawahnya lagi. 9. Said itu bangunkan rakyat untuk bangkit lawan kezaliman. Nah, tanggalnya kapan? 14 April 2020.
Oke. Apakah saya Didu bangunkan rakyat untuk bangkit lawan kejoliman itu sama dengan surat Rusan Buton yang dibaca saksi melalui WA tadi? Saya nggak tahu sih, nggak baca artikel itu. Tidak tahu. Nggak tahu. Apakah saksi mengetahui Aulia Fahmi sudah menggunakan ini sebagai alat bukti dalam membuat Rusan Buton jadi tersangka dan dihadirkan dalam persidangan ini? Baru bukti itu, saya nggak tahu. Nggak tahu. Tadi dikasih tunjuk ke depan katanya tahu. Yang mulia. Kan tadi dibawa ke depan, tahu ini tahu katanya barang alat bukti tadi. Ya kalau tampilan jelas, saya mungkin pernah lihat, tapi detailnya kan untuk dilihat sebagai orang Tampilannya tahu, Iya, nggak tahu. detailnya dia nggak Tahu detailnya nggak tahu. Isinya. Iya. detail, istilah dia detail Pak. Tafsirkan sendiri Pak, apa kontennya, apakah itu Oke. isinya apa. Biar saksi aja menjelaskan yang mulia. Maksudnya apa detail itu? Biar kita paham apa maksud detailnya. Detailnya apa? Kalau artikel masing-masing di dalam barang bukti ini, itu saya nggak tahu. Nggak baca juga poin-poin apa di dalam. Itu ya, materi Iya. apa yang ditulis dari Iya. isinya. Saya cuma fokus ke surat terbuka itu kalau dilaporkan. Itu aja. Oke. Tadi sudah berapa nomornya? Tadi 9. Udah capek nanya itu pindah ya lah ya. Ya lanjut yang mulia. Apa bisa skor dulu yang mulia? Skor yang mulia? Mau di skor, masih banyak pertanyaan. Banyak yang mulia. Oh, kalau masih banyak, Biar disoma dulu yang mulia. Wah, udah kita ambil sampai jam 1 dulu. Siap yang mulia. Lanjut Pak. Sampai jam 1 terusin. Sampai jam 1 dulu, kalau masih ada pertanyaan Pak. Boleh. Saya izin minum dulu sebentar yang mulia. Kalau dulu Pak, saya skor aja dulu Pak. Iya. 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 Haus, Iya. gitu ya. Iya. Haus dehidrasi nanti salah. Corona pun nanti yang mulia kan? Siap yang mulia. Skor dulu Pak. Berapa menit? Ya keluar sebentar minum yang mulia. Iya yang mulia. Ya. Siap. Ini bukan saya bicara bagi yang muslim. Betul, kami juga sembahyang juga yang mulia, sama yang mulia. Ya, Siap. sampai setengah 2. Siap yang mulia. Setengah 2 ya. Siap yang mulia. Wah, kelamaan. Jam 1 yang mana baru bisa. Kalau bisa sih. Kita ada kegiatan lain. Sampai nanti pagi. Bukan, mohon dulu usul yang mulia. Kalau nggak bisa ya kami nggak boleh ketanahnya. Kami dari pagi sudah sempat sebenarnya. Oke, siap. Itu Pak ya. Siap. Kemudian kayak Iya. turun kondisinya di kena COVID untuk Lain Selatan. Daerahnya hanya pulang negara. Siap. Lain Selatan Pak. 2000. Pepen Utara yang mulia ya tutup. Pepen Pusat Utara. Ya. Dua kali sudah. Yang mulia. Jadi Bapak berkorban setengah 2. Oke, langsung. Itu Pak ya. Tolong hubungi kami Pak. Oke. Ya. Skornya saya buka sampai setengah 2. Kami lanjut. Siap yang mulia. Tinggal aja sini.